kasih Tuhan, puji syukur pada Tuhan Allah di dalam Kristus yang hari ini yang merupakan minggu yang ke-52 di tahun 2023, minggu yang paling akhir. Jika ketemu bisa hidup sampai di minggu terakhir bulan dan tahun ini, itu sungguh bukan karena ketemu kuat, bukan karena ketemu pintar, bukan karena ketemu hebat, tapi semata-mata hanya kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Apa Bapak dan Ibu dan saudara-saudara juga mengaku bahwa ketong ada dan hidup sampai di saat ini karena kasih sayang Tuhan. Amin. Jika ketong semua sadar dan mengaku bahwa karena Tuhan jaga, karena Tuhan sayang, karena Tuhan piara, maka ketong ada sampai di saat ini, di minggu ini. Lalu mengapa, pertanyaannya, mengapa keadaan gedung gereja ini sepi seperti ini? Dari tadi malam sentiru rabet sudah pikir ini pasti besok nih saya ada doa. Itu tadi kita cek di kasih karunia juga yang hadir jauh dari yang diharapkan. Pertanyaannya, apa Bapak Ibu berpikir bahwa hari ini, saat ini, kebaktian minggu terakhir, minggu ke-52 ini kurang penting jika dibandingkan dengan nanti sore atau nanti malam persiapan Natal. Kalau bicara tentang hari Tuhan, kalau kita bicara tentang hari Tuhan bukan hari Natal, bukan tahun baru. Hari Tuhan itu hari Minggu. Anak sekolah Minggu juga tahu itu. Tapi mengapa kita seakan-akan lupa dan tidak tahu bahwa hari ini hari Tuhan? Apa mungkin karena ketemu terlalu capek kah? Bakar kue mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu tadi malam. Mungkin juga ada sisa yang mau dibakar hari ini. Sehingga kalian sangakan dulu, menurut bahasa orang Saparua, kalian sangakan dulu kue-kue dan makanan-makanan itu supaya siap untuk besok. Tapi ingat baik-baik, sudahkah yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan yang akan kita sambut kedatangan? Dan sampai karena itu Tuhan lihat, Tuhan muntah. Ya. Karena ketemu semua memahami dan mengerti bahwa betapa berartinya hari Minggu terakhir, minggu yang ke-52 yang susah didapat, minggu ke-52 pada tepat hari Minggu terakhir hari ini, luar biasa. Dan bertepatan dengan hari sambut Natal Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Tema minggu ini yang merupakan minggu yang ke-52, minggu terakhir. Sisa 7 hari lagi selesailah sudah seluruh hari-hari yang 365 hari itu ya, di tahun 2023. Dan tema kita nantikanlah Mesias yang membawa damai. Desain tema ini semoga karena memang Bapak Ibu Dembeta sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangannya, maka kita akan merasakan sentuhan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita ketika nanti kita bernatal. Dan beta sangat yakin yang sadar hari ini datang di sini untuk beribadah kepada Tuhan, pasti dia akan merasakan damai sejahtera Natal itu ketika nanti. Karena memang ia memiliki hati yang peduli terhadap Tuhan yang memanggil untuk berkebaktian di minggu terakhir tahun 2023. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
minggu ini. Bacaan firman yang diangkat dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam desain topik atau perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Raja ini datang ke dunia ini lewat sebuah desa, sebuah kota, yaitu Bethlehem Efrata, kota yang terkecil di antara segala kota-kota yang ada di Israel ketika itu. Tapi kota kecil ini mendapat perhatian khusus dari Tuhan untuk menghadirkan anaknya yang adalah juru selamat di kota yang kecil ini. Kota yang tidak punya arti bagi kota-kota lain besar, kota-kota besar lainnya seperti Yerusalem dan segala macam. Firman Tuhan lewat Mika, walaupun Bethlehem Efrata itu kota yang terkecil di antara semua kota-kota, tapi di sanalah Raja Mesias itu dilahirkan. Di sanalah penyelamatan itu mulai hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memaknai yang kecil tapi berarti. Jangan hanya melihat yang besar, yang indah, yang bagus, itu berarti. Tapi juga yang kecil, yang terkadang dianggap kotor, hina, najis, dan segala macam, tapi itu sangat berarti di mata Tuhan. Kata yang pakai anting-anting dari talingan sampai di kaki belum tentu berarti di mata Tuhan. Dengan orang-orang yang kaskado dan lepra di jalan-jalan. Ya. Tergantung hati. Ya. Sekali lagi tergantung hatimu dan hatiku. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Mika itu nyata dialami dalam kehidupan keseharian kita dari waktu ke waktu. Orang tidak dengan tiba-tiba jadi besar. Orang tidak dengan tiba-tiba jadi kaya. Mungkin ada, tapi selain pencuri, korupsi, dan lain segala macam, dan rumahnya terair pasti. Ya. Tapi semua orang harus mulai dari kecil. Atau dikandung mama, pada waktunya setelah 9 bulan, ada mungkin juga yang lahir 7 bulan, ya, atau 8 bulan. Tapi pada prinsipnya 9 bulan lalu lahir menjadi bayi yang kecil. Baru kemudian bayi itu bertumbuh menjadi besar. Ya. Kecil tetapi berharga di mata Tuhan. Ya. Bethlehem Efrata, kota yang kecil itu, ya, yang tidak dianggap oleh banyak orang pada bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah saat itu, tapi menjadi sangat berarti. Ya. Tuhan memandang layak dan pantas kota kecil itu, Bethlehem Efrata, menjadi tempat Ia menghadirkan putra tunggalnya, Yesus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, GPM lewat perikop ini dan dengan tema ini mau bilang para katong semua bahwa mari katong belajar menghargai yang kecil. Sebab belum tentu yang kecil itu tidak berarti. Belum tentu juga yang besar, ya, yang kaya, yang hebat itu berarti di mata Tuhan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah sukacitanya, alangkah beruntungnya jika yang kecil ini menjadi berarti di mata Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Lebih berarti dia daripada yang besar, yang hebat, yang kaya, tuh besar, tapi tidak punya manfaat bagi yang lain. Ada banyak tokoh, misalnya Soekarno juga anak seorang guru sekolah dasar. Ya. Ada banyak yang lain, anak petani, bisa jadi presiden, bisa jadi perdana menteri, bisa jadi macam-macam. Nelson Mandela, ya, seorang pemuda desa
yang memang sangat miskin pada masanya. Tapi luar biasa Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin, seorang negarawan yang hebat. Begitu juga digambarkan dalam bacaan firman Tuhan dalam bahan perenungan kita, katanya ada seorang pendeta John Sung yang dijuluki Nabi dan Obor Allah dari Asia, juga lahir dari keluarga pelayan yang miskin, yang kecil dan sederhana, di desa kecil dan terpencil di Tiongkok, di daerah Hinghua, kota Hongche. Alangkah beruntungnya yang kecil tetapi berguna dan bermanfaat, ya, daripada yang besar, yang hebat, tapi tidak bermanfaat apa-apa dan berguna apa-apa. Belajar dari Mika menyatakan ini. Walaupun engkau terkecil di antara, tapi engkau ditilik Tuhan, pantas dan layak untuk menjadi kota tempat kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, melalui khutbah Minggu 52 di akhir tahun 2022, kita semua diingatkan bahwa jangan pandang remeh, jangan menganggap hina yang kecil, yang lemah, ya, dengan segala macam keterbatasan. Dalam kenyataannya ada banyak orang yang walaupun dia buta, dia tuli, dia mau, tapi dia lebih berguna dari orang yang matanya sembuta, telinganya juga tajam mendengar, dan punya kelengkapan yang lain. Tapi dalam kenyataannya masih banyak orang yang sengaja pun tangan, yang tidak punya kaki, tapi dia berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan mari kita sadari diri kita sendiri masing-masing di minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2023 ini, lalu kita bertanya dalam perenungan atas ketemu diri masing-masing. Adakah beta ini, ya, berarti bagi Tuhan kasih? Adakah beta ini berarti atau berguna bagi orang lain kasih? Terlebih dalam panggilan dan tanggung jawab sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah pelayanan, sudahkah kita menjadi berarti bagi Tuhan? Padahal Tuhan membutuhkan kita untuk bisa seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita, ya, selain minta supaya walaupun kita dalam serba keterbatasan, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi berguna. Pertama, berguna bagi Tuhan, kedua, berguna bagi sesama. Tentu dimulai dari keluarga sendiri. Istri berguna bagi suami, suami berguna bagi istri, orang tua bagi anak, anak bagi orang tua. Dan di dalam kehidupan bersama kita masing-masing dalam panggilan tugas pengabdian yang ada. Semoga dalam kehidupan kita masing-masing kita memahami makna kehadiran kita di dunia ini dan kita merenungkannya itu, dan kiranya menyambut Natal tahun 2023 kita ada dalam pengakuan yang jujur pada Tuhan, ya, bahwa selama ini kita belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menyambut Natal dari tahun ke tahun, termasuk Natal 2022. Sudahkah kita sepanjang tahun 2023, setelah Natal 2022, menjadi duta-duta perdamaian bagi lingkungan kehidupan yang dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari lingkungan sendiri, unit dan sektor, lalu ke seluruh jemaat ini dan juga ke seluruh wilayah ini, kota ini, pulau ini,
dan terpancar ke sebuah tempat. Semoga Tuhan akan menyadarkan kita semua untuk semakin memahami pentingnya keberadaan sebagai orang kecil yang berguna dan bermanfaat daripada orang terhormat dan mulia dengan pangkat dari mungkin 1 strap sampai dengan bintang 4 dan bintang 5 mungkin, tapi tidak punya arti dan manfaat apa-apa. Lebih banyak membuat orang susah, membuat orang teraniaya dan tersiksa. Alangkah lebih bermanfaat dan berguna di mata Tuhan ya. Orang yang memang katong anggap hina, yang tidak mulia dan tidak terhormat, tapi dia menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ini pesan Natal yang harus kita sambut dalam kehidupan kita. Sebab jika kita memandang orang hanya dari fisiknya, dari posturnya, dari hartanya, dari kekayaannya, dari pangkatnya, dari titel dan gelarnya, maka kita akan gagal untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dan jika demikian itu jangan sampai justru kita menanti Yesus yang datang sebagai Raja Damai, tapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah huru-hara, pertentangan, dan sebagainya. Itu berarti yang kita dapati di malam Natal nanti bukan Yesus Raja Damai dan Penyelamat, tapi setan. Setan yang sementara ini juga punya aksi yang hebat dan luar biasa, yang kadang-kadang karena tipu muslihatnya, ia nampak begitu bersahabat, begitu baik, begitu murah hati. Tapi ketika ia sudah kita terima sesuai dengan yang kita pahami, maka kita akan mengalami begitu banyak kehancuran. Dalam perikop Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14, di sana dikatakan juga bahwa Tuhan memakai yang kecil untuk membebaskan banyak orang. Dan yang kecil yang dipakai Tuhan itu akan sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bayangkan dihadapkan dengan kekuatan seperti Asyur, Persia, yang dihadapkan Babel, Filistin, Mesir. Tangan Tuhan menyertai orang-orang kecil ini, kelompok yang kecil yang ada di Bethlehem Efrata ini, untuk menyelamatkan mereka dari kerajaan-kerajaan besar dan hebat itu. Tangan Tuhan yang sama pula lah yang menyelamatkan ketong ketika kerusuhan Maluku tahun 999. Tangan Tuhan yang sama menyelamatkan ketong ketika Covid 99, Covid berapa 19? Menyerang kehidupan kita. Dan tangan Tuhan yang sama tetap setia menjaga untuk melindungi kita semua. Tergantung ketong semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketong yang hadir pagi hari ini untuk berkebaktian di minggu yang ke-52 tahun 2023 ini, adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu persiapannya untuk menyambut Natal akan membawa berkat, bahagia, damai sejahtera baginya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, barang siapa merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Mari kita pahami yang kecil, yang bermakna, daripada yang besar, yang tidak bermakna dan tidak berarti. Dalam menyambut Natal tahun 2023, bahkan menyongsong akhir tahun dan tahun baru 2024, ada banyak hal yang perlu kita
selesaikan dengan Tuhan. Ya. Karena segala dosa dan kesalahan kita dalam liturgi tadi sudah diungkapkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak sebatas katong baca akan, tapi katong merenungkan dia baik-baik dalam katong pun diri, lalu katong sendiri dengan sadar mengaku dosa, mohon ampun, dan tidak sebatas mengaku dosa dan mohon ampun, tapi harus membangun suatu keputusan, suatu tekad yang luhur, yaitu bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Sebab Yohanes Pembaptis ketika tampil sebagai pembawa jalan ya, bagi kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu, ia bilang kepada orang banyak di padang gurun, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, ya, kita perlu bertobat dari kita punya pola pikir, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang kita betul-betul mempersiapkan diri selaku diri pribadi, keluarga, rumah tangga, supaya ketika lonceng Natal berbunyi malam ini, di rumah kita ada sukacita, hati yang terhibur. Sebab kenyataan membuktikan ya, banyak duka yang terjadi. Dan ketemu sekarang ini orang Kristen ini pun dosa paling banyak. Ya. Beta cek di lapas dan di rutan, ya, narapidana yang paling banyak itu orang Kristen. Dan yang paling naib yang kemarin kita bilang di ulang tahun gereja kita yang ke-30, ya, itu memang mengerikan sekali. Kejahatan yang memang luar biasa. Bapak perkosa anak, perkosa cucu, anak dari anak yang ia lahirkan, karena punya pemahaman bahwa karena dia punya tanaman, dari dia harus orang pertama yang merasakan itu. Ini di atas mimbar ini kita bilang untuk semua, terkutuklah Bapak yang pemikiran dan kebiadaban. Seekor binatang pun tidak akan pernah melakukan itu. Kan kita pernah belajar peribahasa bilang, sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan makan anaknya sendiri. Tapi sebaik-baiknya manusia Kristen lah, dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Terkutuklah dia dari bumi ini daripada hidup mempermalukan Tuhan. Kiranya ketemu semua yang hari ini saat ini ada di sini untuk berkebaktian di minggu ke-52, minggu terakhir di tahun 2023. Ya, adalah orang-orang yang memang pantas dan layak untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Raja Damai. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita